Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya yaitu transaksi 23 ya, untuk pembelian meja kasir. Jadi ini adalah bukti kas keluar di banking spend money. Kita isi nomornya adalah 06 SC tertanggal 27 sudah 2.600.000. Memonya adalah pembelian meja kasir dan beban angkut. Di sini kita pilih adalah satu office equipment at cost. Kita anggap karena tidak ada beban angkut pembeliannya 2.600.000 ya. Oke. Kalau sudah kita record untuk melanjutkan transaksi 24. 24 itu adalah bukti kas masuk, pelunasan piutang, berarti di sales, receive payment, kemudian kita pilih toko sejuk abadi, ID numbernya 04 BKM tertanggal 28 bulan 12 2025. Jumlah uang adalah 107.625.600. Kalau sudah, kita klik di yang pertama, yang di sini ya, 22/11/2025 seperti ini. Baru setelah itu kita tekan tab. Nah, ternyata di out of balance-nya masih ada tersisa uang Rp1.065.600 atas keterlambatannya. Jadi kita isi di sini finance charge-nya itu adalah kita klik aja. Kita klik seperti ini, baru kita tekan tab. Jadi out of balance-nya sudah 0. Kita Ctrl R seperti ini jadinya. Nanti jika ingin memastikan, kita oke-kan. Baru kita record. Selanjutnya untuk transaksi 25. 25 masih bukti kas masuk, pelunasan piutang. Sama, kita cancel dulu. Sales, receive payment, sebenarnya sama ya. Customer, kemudian kita pilih toko Frostora, baru kita ID numbernya 05 BKM, tanggalnya 30, tinggal type saja, mon receive 138.750. Seperti itu. Baru kita klik di sini. Selanjutnya baru record. Oke, selesai untuk transaksi jurnal biasa. Kita akan lanjutkan dengan jurnal penyesuaiannya. Untuk melaksanakan atau mencatat jurnal penyesuaian, kita semuanya di menu akun. Kemudian record journal entry di GJ-nya ini 01 BM tertanggal 31/12/2025. Jadi untuk semua tanggalnya 31. Nah, di sini adalah AJP saja. Asal ya. Oke. Sementara itu pelaksanaannya, atau saya ulang langsung. Saya ulang. Yaitu untuk memorialnya itu ada di record journal entry 01 BM tanggal 31 AJP. Yang pertama 8 interest revenue-nya, karena kita sudah tahu jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kemudian bank service charge-nya 320.000. Selanjutnya cash in bank. Oke. Bisa saja kita putar terbalik. Cash in bank di debit, bank service charge di debit, kemudian interest revenue-nya di kredit. Tapi dengan kita buat seperti ini, artinya kita tidak menghitung cash in bank-nya. Oke, kita record untuk BM1. Selanjutnya untuk BM2. Nah, untuk BM2 ini, kita lihat dulu berapa besarnya perlengkapan, kemudian berapa besarnya piutang serta allowance-nya. Dengan cara kita buka dulu report seperti ini. Report,
kemudian index to report, kemudian di akunnya kita lihat di standar balance sheet untuk melihat berapa besarnya perlengkapan, piutang, dan allowance. Nah, di sini ada selected periodnya Desember, langsung saja kita display. Nah, ini yang harus kita tulis 306.508.000 dengan 2.500.000 serta di office-nya ada 13.600.000. Nah, untuk penyelesaian saldo akhir perlengkapan berarti 13.600.000 ini kita kurang dengan 7.700.000. Selanjutnya, yang untuk nomor 4 cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang 306.508.000 ini kita kali dengan 2%. Kemudian hasilnya kita kurang dengan 2.500.000. Oke, langsung saja kita buat seperti ini. Balik lagi kita. Yang pertama adalah 6 sebesar 5.900.000. Angka ini diperoleh dari 13 juta dikurang dengan 7.700.000. Seperti ini. Nah, yang ke selanjutnya masih sama. Ini sama normal kalau misalnya kita sudah mengetahuinya. Rent expense. Maaf. Rent asuransi ya, asuransi expense 1 juta. Kemudian seperti ini. Yang ketiga adalah rent-nya. Rent sebesar 2 juta. Selanjutnya prepaid rent. Nah, yang untuk yang keempat tadi saya sudah katakan 306 juta sekian asuransi piutangnya kita kali dengan 2%. Sekali lagi piutang kita kali dengan 2% dikurang dengan allowance-nya. Ya. Sehingga jurnalnya adalah bad debt expense. Setelah kita cari hasilnya adalah 3.630.160 rupiah. Seperti ini. Kemudian allowance angka yang sama 3.630.160. Oke, kita record untuk BM2. Selanjutnya untuk BM3 itu adalah penyusutan aktiva tetap. Vehicle-nya bad debt expense, depreciation expense-nya, depreciation expense vehicle-nya adalah 2.500.000. Kemudian akumulasi debt vehicle-nya. Yang kedua adalah untuk equipment sebesar 1 juta. Accumulated-nya seperti ini. Kalau sudah, untuk BM3 selesai, kita record saja. Selanjutnya untuk yang keempat. Yang keempat, ini adalah utang atas beban gaji 6, wages and salaries-nya kita isi 16 juta. Nah, untuk selanjutnya pembayar listrik akan dibayar 5 Januari, pembayaran air di sini kan sama bebannya, maka kita gabung saja menjadi satu. Bebannya menjadi satu, internal elektrik dan water expense sebesar 1.020.000 rupiah. Bisa seperti ini digabung. Selanjutnya kita seperti ini ya.
digabung seperti ini ya, boleh. Atau kalau mau satu-satu boleh. Misalnya wages and salaries expand 16 juta di debit, accrued expense sebelah kredit 16 juta. Kemudian yang kedua, internet, electricity and water expand di debit 600.000, accrued expense di kredit 600.000, dan terakhir adalah internet, electricity and water expand di debit, accrued expense-nya di sebelah kredit, boleh. Atau digabung seperti ini juga boleh. Oke. Selesai, kita record. Nah, untuk yang kelima 05 BM AJP. Nah, untuk membuat AJP yang kelima, kita buka dulu seperti ini report, kemudian index to report. Baru kita lihat profit and loss-nya. Kita rubah date from-nya dari Januari, baru kita rubah dulu ya date from-nya dari Januari to Desember, baru kita display. Nah, baru kita lihat sales of merchandise-nya. Angka 3.424.362.000 ini kita kalikan dengan 0,5%. Oke. Karena dia peredaran bruto atau penjualan kotornya. Kita close lagi. Jurnalnya sudah ada di situ ya. Income tax expense. Setelah kita cari tadi 3.424.000.000, ketemu angkanya adalah 17.121.810. Maka kita ketik sini 17.121.810. Kemudian di kreditnya adalah income tax payable sesuai dengan yang ada di soal. Income tax payable 2, income tax payable seperti ini. Baru 17.121.810. Baik. Baru kita record. Selesai untuk penyelesaian dari perusahaan yang sudah kita buat dari awal, dari identitas perusahaan sampai ke bukti memorial. Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya dengan baik dan benar sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang benar. Saya tutup. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 3 yang ingin kita print. Yang pertama ada di akun, ada 3 ya. Pertama adalah standar balance sheet. Ini tidak boleh diganggu, langsung saja display. Kemudian kita print saja. Yang kedua ada di akun, profit and loss and accrual-nya, date from-nya kita rubah dari Januari to Desember. Baru kita display. Dan yang ketiga ada di banking. Banking di statement of cash flow ini ya. Statement of cash flow, kita klik. Kita rubah date from-nya dari Januari to Desember. Kemudian display, baru kita print. Seperti ini. Kita pilih saja, kita klik print di sini. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.